Oke, Sobat Sehat, ketemu lagi dengan kami dari Unit Pemasaran dan PKRS Rumah Sakit Ibnu Sina. Tentu dengan program Infus, Informasi Ibnu Sina. Kali ini kita akan membahas tentang asuhan gizi pasien rawat inap dan rawat jalan. Kita saksikan bagaimana proses itu berjalan. Selamat pagi, Bapak Yuko. Ya, selamat pagi Pak Wisnu. Oke, kita ada di ruang rawat inap Flamboyan. Kita akan ngikutin tugas Mbak Mayuko untuk asuhan gizi rawat inap. Oh, baik. Boleh tahu nih Mbak Mayuko, asuhan gizi itu apa sih? Jadi asuhan gizi itu adalah metode pemecahan permasalahan gizi ya yang secara sistematis sehingga kita bisa memberikan asuhan yang aman dan tepat. Oh gitu. Oke, boleh nggak kami ngikutin tugas Mbak Mayuko Boleh, hari ini? boleh. Monggo langsung ke pasien saja. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Mei, saya ahli gizi yang bertugas di sini. Di sini nanti saya akan menjelaskan mengenai makanan apa yang sebaiknya Ibu konsumsi dan makanan apa yang sebaiknya Ibu hindari. Ya. Sebelum itu, saya akan melakukan cross check identitas Ibu dulu ya. Ya. Baik. Bisa sebutkan nama dan tanggal lahirnya? Ainun Jaria, 2 Februari 66. Baik, dikarenakan Ibu Ainun masih sedikit pusing, jadi tidak memungkinkan untuk saya melakukan penimbangan berat badan. Maka dari itu, untuk penilaian status gizinya, saya gunakan pengukuran lingkar lengan atas ya, Bu. Oke. Baik, lingkar lengan atas Ibu Ainun 34 cm ya. Selanjutnya adalah untuk lingkar lengan atas Ibu kan 34 cm, berarti status gizinya adalah overweight ya Ibu ya, agak lebih sedikit ya Bu ya. Berkaitan dengan hal tersebut, pola makan Ibu Ainun ini seperti biasanya tuh seperti apa gitu? Makannya berapa kali sehari, kemudian cemilannya berupa apa? Kalau makan ya biasa 3 kali, tapi 3 saya kali suka ya. jajan. Kemudian bagaimana kalau makanan yang kita sajikan? Bisa diterima dengan baik? Tadi pagi habisnya seberapa? Tadi sudah lumayan, habis setengah Mbak. Oh, tadi setengah ya. Kemudian untuk tadi malamnya seberapa habisnya? Ya sekitar situ setengah. Ya pada awalnya tuh enggak bisa makan. Saya Jadi tuh. pas waktu datang kemarin siang berarti Ibu ya? Kemarin Iya. siang itu habisnya seberapa? Ada seperempat? Enggak sampai Mbak. Oh, enggak sampai ya. Kenapa Ibu? Apa ada mual, muntah? Pusing, saya tuh pusing sekali. Pusing. Ya. Tapi mualnya enggak ada? Ada mual sama ada sedikit pusing, ya. tapi enggak sampai muntah. Oh, nggih. Ya, kalau dari data yang saya peroleh tadi ya Bu ya, karena memang hasil laboratnya juga bagus ya Bu ya, jadi hanya tensi darah saja. Untuk dietnya saya kasih diet rendah garam ya. Jadi diet rendah garam itu seperti apa Bu? Jadi diet rendah garam itu yang bisa kami sarankan makanannya Ibu nanti banyak dari makanan serat, tinggi serat, sayur, buah. Jadi cemilannya tadi bakso itu kalau bisa sudah mulai dikurangi ya. Untuk yang di rumah saya tuh yang boleh itu apa aja? Oh baik, nanti kalau yang di rumah pokoknya prinsipnya dari makanan Ibu itu adalah rendah garam. Jadi natrium Bu ya, natriumnya yang dikurangi. Natrium ini biasanya ada di mana? Ada di garam dapur, kecap, bisa kecap asin, kecap manis. Kemudian ada di saus, pokoknya semua makanan yang diolah di pabrik pasti ditambahkan natrium. Jadi nanti kalau di rumah pakai bumbunya jadi sudah mulai agak dikurang-kurangi ya. Sudah saya siapkan ya Ibu Ainun catatannya untuk nanti dibawa pulang, dibaca-baca ya. Ini adalah leaflet rendah garam yang tadi saya jelaskan semuanya ada di sini, nggih. Nanti kemudian ini juga ada bahan penukar. Bahan penukar ini sudah saya coret-coreti ya Ibu, untuk yang Ibu Ainun boleh konsumsi atau Ibu Ainun harus batasi itu saya coret ya. Oke, ya. Ini bisa saya kasihkan ke Ibu ya. Oke. Ya, ada yang ditanyakan lagi Bu Ainun, monggo. Terima kasih ya, Ibu, mudah-mudahan cukup. saya cepat sembuh. Iya Ibu, terima kasih ya untuk atas Ya. perhatiannya. Semoga Ibu Ainun lekas sembuh. Ya, lekas sembuh, Ibu Ainun. Terima Ya. kasih atas waktunya. Ya, terima kasih. Kita
Sobat Sehat, kita baru mengikuti Mbak Mayuko dalam proses asuhan gizi untuk rawat inap. Mbak Mayuko, apakah prosedur ini dilakukan untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan VIP? Ya, kita usahakan untuk melakukan semua prosedur ini baik kelas 1, kelas 2, kelas 3 maupun VIP. Terlebih terkadang itu kita terkendala oleh kondisi pasien. Jadi kadang kondisi pasiennya tidak memungkinkan untuk melakukan hal seperti itu. Biasanya kita tunggu sampai kondisinya membaik terlebih dahulu. Untuk kendalanya nih Mbak, biasanya bagi seperti Mbak Mayuko untuk bertemu pasien itu apa? Nah, kendalanya terkadang pasien itu saat baru masuk itu tidak memungkinkan untuk dilakukan asuhan gizi karena memang sesak, seperti itu mual atau seperti itu ya. Tapi ketika pasien itu sudah mulai enak, kadang juga pasien itu keluar untuk USG, untuk melakukan foto toraks seperti itu. Jadi kadang kita susah juga untuk bertemu seperti itu. Untuk suka dukanya Mbak Mayuko sebagai ahli gizi apa nih? Boleh Kalau diceritakan? Kalau dukanya saya rasa tidak ada ya. Saya sangat menikmati sih pekerjaan ini. Kita banyak sukanya ya, terkadang kita ketemu pasien, terus pasien itu jadi tahu apa makanan yang boleh dan tidak boleh. Kemudian pasiennya itu jadi seneng juga ketemu kita, merasa terbantu gitu, kita udah seneng banget. Iya, jadi kita yang tadinya mungkin dari rumah bad mood ketemu pasien tuh malah happy. Iya, kita bisa menggali apa yang mereka tidak tahu, dia jadi tahu, itu kan sungguh luar biasa. Mereka betul. Baik pasien maupun keluarga. Betul. Oke Sobat Sehat, bagi yang udah pernah rawat inap pasti akan bertemu dengan ahli gizi dari Rumah Sakit Ibnu Sina. Nanti kita akan menuju ke asuhan gizi untuk rawat jalan. Benar Mbak Miki ya? Iya, kita lanjutin lagi. Ya. Oke Sobat Sehat, ketemu lagi dengan kami di klinik gizi rawat jalan Rumah Sakit Ibnu Sina. Kali ini kita akan mengikuti seperti apa prosedur asuhan gizi pasien rawat jalan. Pagi Ibu. Pagi Mas Wisnu. Ini kebetulan ada pasien dari Polidalam ingin konsultasi gizi. Ada yang bisa dibantu Mas Wisnu? Ya, nanti kita diskusi ngobrol-ngobrol tentang asuhan gizi rawat jalannya. Untuk itu dilanjut dulu aja sama pasiennya. Silakan ditunggu sebentar. Ya. Selamat siang Ibu. Ini Ya. dari Polidalam disuruh konsul gitu. ke sini. Nggih. Dengan Bu Eni ya? Iya, betul. Dengan kenapa Bu Eni ada keluhan? Ini aja, kemarin tuh kok geringging-geringging gitu, terus periksa ke Polidalam, disuruh ke lab, setelah itu ada hasilnya, katanya gula darahnya tinggi. Iya, pakai rujukan ya Bu Eni? Iya. Oh iya, gula darahnya tinggi. Diabetesnya sudah lama Bu Eni? Kurang tahu, belum pernah. Oh belum pernah. Iya. Apakah di kemarin keluarga hanya gejala geringging itu makanya saya periksa. Gitu. Iya. Apakah di keluarga ada yang terkena diabetes? Mungkin orang tua? Nggak ada sih. Nggak ada. Iya. Baiklah, sebelum saya tindak lanjuti, silakan Bu Eni timbang berat badan dulu nggih. Dilepas ya. Dilepas Bu Eni. 50. Saya timbang dulu Bu Eni. Lewat sini, gini, begini. Sudah Bu Eni, silakan turun. Mohon maaf Bu Eni, untuk aktivitas sehari-hari Bu Eni apa nggih? Saya sebagai ibu rumah tangga ya begitu, cuma bersih-bersih sama masak aja. Untuk cuci juga pakai mesin. Oh gitu, nggih. Dari hasil penimbangan berat badan dan tinggi badan tadi, status gizi Bu Eni normal. Kemudian sebelum saya lanjutkan bagaimana sih dietnya, saya jelaskan Bu Eni tujuan diet untuk diabetes. Yang pertama untuk menurunkan kadar gula darah mendekati normal Bu Eni.
Kemudian yang kedua, untuk menurunkan kadar gula darah dalam urin menjadi negatif. Kemudian yang ketiga, dapat mencapai berat badan normal. Yang terakhir, dapat melakukan pekerjaan sehari-hari seperti biasa. Kemudian untuk makan sehari, Bu Eni, bagaimana? Apakah ada penurunan nafsu makan? Kalau nafsu makan tidak ada. Saya kebiasaan makan sehari cuma 2 kali. Saya jarang sarapan. Jarang sarapan ya Bu Eni. Biasanya kalau sekali makan porsinya banyak Bu Eni. Iya. Oh itu, gitu. Iya. Kemudian apakah terus saya suka manis-manis? Oh gitu. Biasanya apa Bu Eni? Setiap pagi tuh saya sarapannya hanya minum teh manis, itu aja sama kue ya. Jadi nggak pernah makan nasi gitu. Baiklah, Bu Eni, sebelum untuk menentukan kebutuhan kalori sehari-harinya, yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan diet diabetes itu ada 3C Bu Eni. Itu yang pertama, tepat jumlah Bu Eni, di mana jumlah itu berapa takaran porsi makan untuk Bu Eni. Kemudian tepat jam, yaitu jadwal Bu Eni. Jadwal dari makan sehari ada 3 interval, 3 jam interval makannya. Kemudian untuk yang ketiga yaitu tepat jenis bahan makanan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Sebelum saya tentukan berapa kebutuhan kalorinya, saya hitung dulu ya Bu Eni. Untuk kebutuhan kalori makan sehari Bu Eni, saya dapatkan 1.700 kalori Bu Eni, di mana untuk porsi makannya, makan paginya ada 80 gram Bu Eni. Setelah makan pagi Bu Eni, diusahakan banyak minum air putih. Untuk makan siangnya nunggu 3 jam setelah makan camilan tadi. Saya kan kurang suka sayur. Jadi nanti itu apakah pakai sayur kangkung itu aja terus-menerus nggak masalah? Nggak apa-apa? Kalau bisa Bu Eni dikombinasikan ya, mungkin sama wortel sama labu air di gitu. Sayur bening gitu ya Bu Eni. Kemudian ini untuk contoh menu. Jadi apa yang saya sampaikan tadi bisa Bu Eni contoh menu-menu yang ada di flat ini. Untuk penukar bahan makanannya Bu Eni, ini ada yang tadi saya sebutkan makanan yang dibatasi yaitu jenis karbohidrat Bu Eni. Di sini ada beberapa banyak golongan karbohidrat, bukan hanya nasi dan mie, tapi juga ada ubi, nasi jagung. Bisa dikonsumsi untuk pengganti nasi. Kemudian untuk lauk hewaninya Bu Eni, ada daging sapi, daging ayam. Kalau bisa dibatasi ya Bu Eni untuk konsumsi jeroan. Kalau bisa juga harus dihindari supaya tidak terlalu banyak lemak. Kemudian batasi juga makanan yang asin seperti ikan asin, telur asin, keju ya Bu Eni. Untuk lauk nabatinya boleh dikonsumsi. Di sini ada tahu, tempe atau kacang-kacangan yang lain. Lalu untuk sayuran, semua bahan makanan sayuran boleh. Jika Bu Eni tidak ada lambung, semua sayuran boleh dikonsumsi Bu Eni. Jadi buah-buah yang ada di sini di kelompok A ini tidak diperkenankan untuk penyakit diabetes karena kandungan glikemiknya terlalu tinggi. Baik. Kemudian untuk buah yang di sini yang di golongan B itu buah yang diperbolehkan Bu Eni. Jadinya buah yang tadi yang dihindari boleh dialihkan Bu Eni. Mungkin Bu Eni bisa konsumsi apel, kemudian pisang hijau, kemudian buah pir. Nah, ini makanya nggak boleh bersamaan Bu Eni. Jadinya salah satu maemnya mungkin pagi bisa konsumsi apelnya, kemudian untuk cemilan sorenya buah pir dengan takaran yang ada
di samping ini ya Bu Eni. Baik. Nah, jadi ini semua jenis bahan makanan untuk pengganti nasi atau makanan yang lain. Diusahakan mulai sekarang ya Bu Eni harus ada aktivitas fisik supaya sedikit banyak membakar kalorinya. Mungkin 3 kali seminggu Bu Eni dalam waktu 30 menit. Oke. Baik. Oke. Ini nanti dipakai untuk panduan di rumah ya Bu Eni. Baik. Kemudian Terima ini kasih rujukan yang banyak. harus dikembalikan kembali besok ke poli dalam. Oh gitu. Nggih. Saya kontrol, jadi ini dibawa ke poli Iya. dalam. Oke. Nggih, nggih. Ada yang Baik. ditanyakan Bu Eni? Sudah, insya Sudah Allah. jelas Sudah nggih? jelas. Insya Allah. Nggih. Nggih. Sudah Semoga sehat ini? kembali ya Bu Eni. Nggih, terima kasih banyak. Nggih, terima Nggih, kasih. nggih, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pamit dulu. Nggih. Wah, Bu Yayu. Oh iya, maaf, tadi saya selat karena ada pasien. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi saya juga menyaksikan akhirnya jadinya. Sobat Sehat juga perlu tahu di klinik gizi edukasi akan jalan seperti yang tadi disampaikan Bu Yayu. Benar ya. Terus pasien yang ada di Rumah Sakit Ibnu Sina ini pasti banyak rujukan, Ibu ya? Banyak sekali terutama dari penyakit poli dalam. Oh gitu. Oke, Bu Yayu bisa dijelaskan asuhan gizi untuk rawat Oke. jalan itu apa sih? Asuhan gizi rawat jalan yaitu serangkaian kegiatan pelayanan gizi di rawat jalan yang terdiri dari asesmen gizi yaitu antropometri, kemudian biokimia yaitu kita melihat hasil pemeriksaan laborat pasien, kemudian fisik klinisnya pasien, bagaimana apakah pasien itu lemah, kemudian riwayat pola makannya seperti apa selama di rumah. Selain asesmen gizi, kita lakukan dari dari rekol tadi, dari keluhan pasien tadi, kita tarik diagnosa gizinya apa yang menjadikan permasalahan gizi tersebut. Kemudian dari permasalahan gizi yang muncul, kita lakukan intervensi gizi. Diet apa yang kita berikan sesuai dengan kebutuhan kalorinya pasien tersebut. Kebutuhan kalori didapatkan dari penimbangan berat badan dan tinggi badan pasien. Kemudian jika sudah dilakukan intervensi, kita monef kembali. Bagaimana pola makannya nanti di rumah. Nah, monef itu kita kembalikan ke pasien untuk bisa berkunjung kembali ke rawat jalan, ke poli gizi dalam waktu 3 bulan ke depan. Oh gitu. Terus gini, Ibu Yayu, di Rumah Sakit Ibnu Sina ini kan tentunya di rawat jalan ini pasien-pasien yang ada di sini kebanyakan mayoritas apa? Mayoritas dengan penyakit diabetes. Nggih. Untuk penyakit gagal ginjal kronik itu mungkin masih tidak sebanyak penyakit diabetes. Oh gitu. Nggih. Kalau tadi yang pasien yang barusan itu kan diabetes ya, Iya. dengan menu seperti yang dijelaskan tadi. Untuk pasien-pasien yang lain menunya akan berbeda atau sama? Berbeda. Oh. Berbeda. Berbedanya itu dari takaran porsi makannya, karena setiap orang mempunyai kebutuhan sendiri-sendiri. Terus Gitu. suka duka selama mengedukasi pasien, Bu Yayu menjalaninya seperti apa ini? Suka dukanya itu sepertinya nggak ada dukanya sih. Sepertinya nggak ada dukanya. Kebanyakan kita selalu senang kedatangan pasien untuk apa yang mereka nol, nggak tahu sama sekali, akhirnya dia tahu. Jadinya selama ini apa yang dia konsumsi di rumah, apa yang pola makannya di rumah seperti itu, dia akan memperbaiki kembali. Dan selama ini pasien-pasien sangat semangat sekali untuk merubah pola hidupnya. Nah, dari klinik rawat jalan ini
kalau pasien itu track record pasti ada ya Bu ya, di rekam medis ya. Iya. Nantinya kalau pasien itu rawat inap, nah nanti itu akan berlanjut ya, keberlanjutan asuhan gizinya. Iya, betul. Seperti itu. Jika nanti pasiennya itu dirawat inap, pada saat pulang kita anjurkan tetap harus kembali ke poligizi. Karena pasien harus merubah pola makannya, bagaimana dirawat inap, bagaimana nanti di rumah. Oh gitu. Oke, Sobat Sehat, itu tadi kita obrolan kecil kita tentang asuhan gizi rawat jalan bersama Bu Yayu. Oke Sobat Sehat, jangan ragu, jangan takut, jangan pernah merasa sendiri saat melakukan pengobatan. Tentu akan didampingi dengan ahli gizi yang ada di Rumah Sakit Ibnu Sina. Oke Bu Yayu, terima kasih sekali. Maaf mengganggu waktunya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih juga. Oke, Sobat Sehat, kita lanjut ke berikutnya. Halo Sobat Sehat, kali ini kita akan mengunjungi kantor bidang pelayanan penunjang medis dan kefarmasian RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik. Nah, apa sih hubungannya bidang ini dengan instalasi gizi? Yuk cari tahu. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Ya. Nah, Sobat Sehat, kita sekarang bersama dengan Dr. Kurniati, SPDVE. Beliau adalah Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medis dan Kefarmasian RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik. Nah, bagaimana kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah. Duduk dulu. Oh ya, terima kasih dokter. Ya, ada apa ini? Nah, gini Dok, jadi kan kemarin kita sudah main-main nih ke instalasi gizi di sana untuk mengetahui prosesnya di sana. Sekarang kita mau mulai ke bagian manajemen nih Dok. Nah, saya ingin tahu di sini peran Dokter Kurniati ini sebagai kepala bidang yang menaungi instalasi gizi ini apa sih Dokter? Oke, berarti peran sebagai kepala bidang pelayanan penunjang medis dan kefarmasian yang menaungi instalasi gizi di RSUD Ibnu Sina. Oke, ada 3 bagian yang bisa kita ambil, yaitu dari input, proses, maupun output. Dari bidang input, kita sebagai manajemen itu berkoordinasi di tingkat manajemen untuk penyediaan SDM yang kompeten di bidang gizi. Kemudian juga kita berkoordinasi untuk pengadaan sarana dan prasarana serta perbekalan bahan-bahan yang dibutuhkan di instalasi gizi. Tentunya harus sesuai dengan mutu dan bersertifikat halal. Dan di bagian prosesnya nih, kita itu melakukan kontrol mutu dan proses dalam proses pembuatan serta penyediaan produknya ini di instalasi gizi. Apakah sesuai dengan standar prosedur operasionalnya atau sudah sesuai dengan syarat kehalalannya. Sementara untuk outputnya, kita juga harus menjamin bahwa produk yang bermutu dan halal ini sudah sesuai dengan kebutuhan pasien dan juga memperhatikan juga kepuasan pasien kita terhadap pelayanan di instalasi gizi. Gitu. Demikian Sobat Sehat, ternyata cukup banyak sekali ya peran dari manajemen itu sendiri terhadap instalasi gizi. Nah, dengar-dengar nih Dokter Kurniati kemarin instalasi gizi sekarang sedang mengajukan sertifikasi halal. Betul. Nah, mungkin bisa sedikit diceritakan prosesnya bagaimana Dokter? Oke, kita ini berproses untuk mengajukan sertifikat halal itu sudah sejak akhir Maret 2023. Jadi sudah hampir 1 tahun nih kita mengajukan ya. Jadi kita berkunjung dulu ke MUI Gresik untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Kita mengikuti sosialisasi dari MUI, diadakan apa saja persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk sertifikasi halal. Kemudian kita menyusun jadwal, timeline untuk menuju sertifikasi halal. Ini apa saja yang kita kerjakan. Kita membentuk tim manajemen halal, kemudian tim auditor halal, dan mengajukan SK tim yang kemudian disahkan oleh Bapak Direktur. Kemudian kita juga mengikutkan petugas kita dari instalasi gizi itu mengikuti pelatihan yang diadakan oleh MUI untuk kemampuannya, kompetensinya sebagai manajemen maupun auditor halal. Dan kita sendiri melakukan suatu audit secara internal
dan kita lakukan telaah apakah kita sudah cukup siap untuk proses itu, kemudian baru kita mengajukan untuk audit eksternal dalam artian untuk sertifikasi itu. Dan kita sekarang sudah di tahap hampir akhir ya, kita sudah mau berproses pengajuan audit eksternal, jadi baru selesai audit internal begitu. Jadi cukup panjang dan memang butuh kerjasama semua pihak dan stakeholder yang terkait dengan proses sertifikasi ini termasuk penyedianya. Okay. Nah, tapi Sobat Sehat tidak perlu khawatir ya, meskipun instalasi gizi baru mengajukan proses sertifikasi halnya saat ini, tapi selama ini instalasi gizi itu selalu menggunakan bahan baku yang sesuai ya Dok ya, jadi tidak ada unsur yang diharamkan meskipun ya, betul, itu ya. Betul sekali. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Dok, harapan dan juga rencana ke depan dari pihak manajemen RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik terhadap instalasi gizi apa sih Dok? Wah ya jelas ya, harapan kita mengingat pasien kita nih semakin banyak, kemudian juga yang dilayanin juga semakin beragam ya penyakitnya, kasusnya. Jadi agar kita dapat meningkatkan pelayanan kita wujudkan ini, kita juga harus menambah fasilitas ya, sarana dan prasarana termasuk gedung instalasi gizi yang lebih baik. Sehingga kita tetap bisa melakukan pelayanan itu dengan tentunya mempertahankan mutu dan kualitasnya, sehingga instalasi gizi RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik ini akan menjadi kebanggaan kita dan kebanggaan masyarakat Gresik khususnya. Amin, semoga terwujud ya Dokter. Amin ya rabbal alamin. Nah Sobat Sehat, demikian bincang singkat kita bersama Dokter Kurniati. Sekarang kita kembali ke Mas Wisnu. Terima kasih ya Dokter Kurniati. Sama-sama. Oke Sobat Sehat, telah selesai rangkaian seluruh acara kegiatan di instalasi gizi Rumah Sakit Ibnu Sina Kabupaten Gresik. Sobat Sehat dapat menyaksikan apa aja fungsi tugas dari instalasi gizi kami. Jangan lupa like, subscribe channel YouTube Rumah Sakit Ibnu Sina untuk menonton tayangan-tayangan bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di lain waktu di program Infus.